Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Waldin dengan NIM 2450501011111183. Di sini saya akan menjelaskan tentang case studi saya yang telah saya buat, yaitu tentang analisis kelayakan usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem closed house di Kabupaten Kediri. Untuk pengertiannya, peternakan ayam pedaging merupakan salah satu subsektor dalam industri peternakan yang memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan protein hewani bagi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya permintaan di pasar, para peternak semakin didorong untuk mengadopsi sebuah teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha mereka, yaitu salah satunya dengan sistem closed house yang merupakan metode pemeliharaan ayam di dalam bangunan yang tertutup dengan pengendalian penuh terhadap kondisi lingkungan. Dalam hal ini, lembaga yang bersangkutan yaitu ada lembaga UPTPT dan lembaga BPP. Lembaga-lembaga ini bersangkutan dengan perkembangan dan kelayakan terhadap bidang pertanian dan juga peternakan. Lembaga UPTPT sendiri memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan ilmu peternakan. UPTPT sendiri juga memiliki tugas sebagai bidang teknis pembibitan, budidaya ternak, hijauan makan ternak, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk lembaga BPP sendiri memiliki fungsi untuk memberikan penyuluhan kepada peternak mengenai pentingnya pengelolaan kandang yang baik, seperti perencanaan kandang yang sehat dan pengelolaan limbah ternak yang baik. Ada juga ciri-ciri lembaga UPTPT, yaitu satu, memiliki fungsi yang mendukung praktik langsung bagi mahasiswa seperti peternakan unggas, sapi, perah atau potong, dan kandang untuk berbagai jenis ternak. Untuk yang kedua, memiliki peran dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, sering menjadi pionir dalam penerapan teknologi terbaru dalam bidang peternakan. Untuk ciri-ciri lembaga BPP, yaitu satu, taman dengan memberikan penyuluhan kepada peternak, baik individu maupun kelompok, mengenai teknik-teknik dalam pengelolaan peternakan. Kedua, memberikan pemahaman kepada peternak tentang strategi pemasaran produk ternak. Yang ketiga, mendukung program-program pembangunan peternakan. Ada juga penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan kandang closed house ini. Ayam yang terpapar suhu berlebihan dapat mengalami heat stress yang mengakibatkan penurunan nafsu makan terhadap ayam. Ada juga kekuasaan dan wewenang. Yang pertama, ada saluran kekuasaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberikan izin, yaitu ada pemerintah Kabupaten Kediri yang memiliki peran untuk memberikan izin usaha intensif ataupun bantuan bagi perusahaan. Untuk kedua, ada sumber kekuasaan. Hampir 80% kekuasaan berada di tangan pemilik yang memiliki modal, finansial, dan kontrol atas strategi keputusan dalam peternakan atau perusahaan. Yang ketiga, ada unsur-unsur kekuasaan. Satu, pihak yang berkuasa versus dengan pihak yang dikuasai. Kedua, dimensi kekuasaan, ada legal dan ilegal. Yang ketiga, ada saluran kekuasaan, ada politik dan militer. Yang keempat, ada sumber kekuasaan, ada yang memiliki modal dan yang menanam investasi. Yang keempat, ada cara mempertahankan kekuasaan, yaitu satu, dengan mengoptimalkan manajemen keuangan. Kedua, mempertahankan kualitas dan kepuasan pasar. Yang ketiga, ada mematuhi regulasi dan standar apa saja yang berlaku. Untuk kelima ini ada bentuk wewenang, yaitu satu, berdasarkan peternak atau pemilik
pemilik yang memiliki wewenang untuk mengelola dan menjalankan usaha peternakan dan mementingkan kelayakan operasional dan finansial. Yang kedua, berdasarkan pemerintah yang memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan khususnya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Kediri. Untuk pihak yang berkuasa dan dikuasai, yaitu dalam sistem peternakan ayam daging dengan sistem closed ini, pihak yang berkuasa adalah pemilik usaha ataupun pengelola peternakan ayam itu sendiri yang memiliki kekuasaan utama dalam pengelolaan usaha. Dan juga ada manajemen peternakan, yaitu manajer atau teknisi yang memiliki peran penting dalam mengelola kandang dengan sistem closed ini. Untuk pihak yang menguasai, yaitu pemerintah dari pemerintah yang melalui dinas-dinas yang terkait. Pemerintah ini juga berperan dalam memastikan bahwa usaha ini sesuai dengan standar keamanan yang ada. Ada juga dimensi kekuasaan. Secara ilegal, pemilik usaha peternakan ayam memperoleh kekuasaan melalui izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Secara ilegal, pemilik peternakan yang membangun peternakan ayam tanpa izin atau tidak mematuhi standar kesejahteraan. Untuk secara tradisi atau ideologi, peternak ayam yang menjalankan usahanya berdasarkan tradisi lokal atau ajaran tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan, tetapi tetap beroperasi dalam dan memiliki kekuasaan. Untuk secara legal dan anarkis, penggunaan dominasi suara sosial atau ekonomi dengan kekerasan, dan juga protes atau saksi sosial yang tidak terkendali. Untuk ilegal dan anarkis, kekuasaan dapat diperoleh melalui tindakan ilegal yang melibatkan jaringan kesejahteraan terorganisir. Ada juga kepatuhan anggota terhadap pemimpin. Anggota cenderung taat kepada pemimpin dikarenakan mereka tahu bahwa kepatuhan mereka dapat menghasilkan imbalan secara langsung yang menguntungkan bagi dirinya. Ada juga unsur-unsur. Untuk unsur-unsur yang pertama yaitu pihak berkuasa atau pengusaha versus dengan pihak yang dikuasai atau peternak ayam. Yang kedua ada dimensi kekuasaan, ada yang secara ilegal dan legal. Yang ketiga ada saluran kekuasaan, yaitu saluran politik dan militer. Untuk keempat ada sumber kekuasaan, yaitu dari sumber modal atau investasi. Untuk kelima ada kepatuhan anggota, yaitu yang berupa imbalan atau keuntungan. Ada juga cara untuk mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, dengan mengoptimalkan manajemen keuangan dan modal. Kedua, menggunakan teknologi untuk efisiensi dan kontrol. Ketiga, mempertahankan kualitas dan nilai atau kepuasan dalam pasar. Yang keempat yaitu mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Sekian case studi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.